Davin mengeluarkan sebuah bingkai foto berukuran 3R dari dalam tasnya. Ia memandangi foto itu sesaat, bibirnya mengulas senyum kecil, lalu menaruh foto tersebut di atas meja kerja. Itu foto pernikahannya dengan Jingga yang selama hampir 2 tahun ini tidak pernah Davin pedulikan. Dalam foto tersebut, keduanya tidak ada yang tersenyum, seolah-olah pernikahan itu telah merenggut habis seluruh kebahagiaan mereka. Apa lebih baik kita foto ulangi lagi? Gumam Davin sambil mengusap dagu. Bunyi dentingan ponsel membuat Davin mengalihkan fokusnya dari wajah Jingga ke layar ponselnya yang menyala dan menampilkan notifikasi balasan email dari Dr. Eugenio. Davin terperanjat. Buru-buru ia membuka email tersebut dengan perasaan yang mendadak gugup. Sudah beberapa hari ini ia menantikan balasan dari dokter itu dan semoga email ini membawa kabar baik. Namun wajah Davin mendadak berubah keruh ketika ia membaca isi email tersebut. Tangan Davin seketika terkepal, rahangnya mengetat. Kemudian tanpa berpikir panjang, detik itu juga ia menghubungi nomor telepon asisten pribadinya. Selamat malam, ada yang siapkan jet perusahaan untuk penerbangan ke Italia besok. Setelah Davin dengan suara tegas membuat sapaan Vincent terpotong. Besok Pak? Iya, tapi sekarang sudah malam, akan cukup sulit menyiapkannya secepat itu. Suara Vincent terdengar ragu. Aku tidak mau tahu, tegas Davin lagi. Lakukan apa yang aku katakan. Pastikan besok aku bisa pergi ke Italia untuk menemui seseorang, bagaimanapun caranya. Davin menutup sambungan telepon setelah mendengar persetujuan dari Vincent. Tangannya kembali terkepal, lalu pandangannya tertuju lagi pada pesan dari Eugenio. Halo Mr. William, terima kasih sudah menghubungi saya. Saya telah meninjau kasus yang Anda jelaskan pada pesan sebelumnya. Akan tetapi mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Bulan ini adalah bulan terakhir saya menjabat sebagai dokter, dan secara kebetulan jadwal saya di bulan ini sudah penuh. Mohon maaf. Davin mengunci ponsel dan menaruhnya dengan kasar ke atas meja. Tidak, ia tidak boleh menyerah meski mendapat penolakan. Bagaimanapun caranya, ia akan membuat Eugenio berubah pikiran. Harus. Davin lantas beranjak dari kursi dan keluar dari ruangan kerjanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat Davin melirik jam di atas meja, ia ingin tahu apakah saat ini Jingga sudah masuk ke kamarnya atau belum. Begitu ia menginjakkan kaki di ruang tamu, seketika Davin tertegun kala melihat pemandangan di hadapannya. Ia melihat mainan yang berserakan di atas karpet tebal, permadani yang sengaja Davin pasang kemarin supaya Oliver tetap aman bermain di lantai. Tatapan Davin kemudian bergeser pada Jingga yang sedang tertidur atau mungkin ketiduran di atas karpet. Lalu Oliver juga tidur di samping ibunya. Keduanya terlihat sama-sama tidur nyenyak. Davin meraba dadanya sendiri. Sebuah perasaan asing yang tidak bisa ia jabarkan dengan kata-kata kembali menyelinap di dalam hatinya. Davin mendekat, lalu ia memutuskan ikut berbaring di samping mereka. Tidur miring, satu tangannya menopang kepala, matanya memandangi wajah Jingga dan Oliver bergantian. Jingga sudah mengalami kehidupan yang berat sejak kecil, pikir Davin, malang sekali nasibnya. Tangan Davin yang terbebas kemudian terulur mengelus pipi Jingga dengan sentuhan ringan. Wanita rapuh ini tidak pernah bahagia. Selama ini dia memendam rasa sakitnya sendirian. Di kehidupanmu yang sekarang, aku janji akan membuatmu bahagia, bisik Davin sebelum kemudian ia mendekatkan wajahnya ke wajah Jingga, lalu perlahan-lahan ia mendaratkan dirinya di kening wanita itu cukup lama. Udara dingin yang menerpa tubuhnya membuat Jingga mengeratkan pelukannya pada Oliver. Namun ini terasa cukup aneh. Kenapa Oliver mendadak jadi besar dan keras? Perlahan-lahan Jingga membuka kelopak matanya yang terasa lengket. Saat matanya terbuka sepenuhnya, seketika itu juga Jingga terhenyak
bertanya, "Davin, kenapa dia ada di sini?" Jingga mengerjapkan matanya berkali-kali untuk memastikan indera penglihatannya masih berfungsi dengan baik. Lalu, Jingga sadar bahwa ia tidur dalam posisi sedang memeluk perut Davin. Tak hanya itu saja, bahkan lengan kanan Davin menjadi bantal kepala Jingga. Oh ya Tuhan, Jingga tidak mempercayai pandangannya sendiri. Oliver tidur menelungkup di dada Davin. Tangan kiri Davin memeluk anak itu, seolah sedang menjaganya agar tidak jatuh. Jingga langsung bangkit. Ia juga baru sadar mereka tidur di ruang keluarga dan saat ini sudah pukul 3 pagi. Mata Jingga kemudian memandangi Davin dengan lekat. Dada pria itu tampak naik turun dengan konstan, nafasnya terasa begitu damai. Entah kapan terakhir kali Jingga memandangi wajah suaminya yang polos saat sedang tidur. Pandangan Jingga turun pada Oliver. Ia tersenyum kecil lalu mengelus kepala anak itu. "Kamu pasti senang karena tiba-tiba ada sosok ayah di hidupmu sayang," batin Jingga. Sebelum kemudian matanya terbelalak kala melihat kaos Davin yang basah. Buru-buru Jingga mendekatkan hidungnya ke arah kaos itu lalu menghela nafas panjang. Bagaimana ini? Davin pasti marah saat dia bangun dan mengetahui kalau popok Oliver bocor. Dev, Jingga mengguncang pelan bahu Davin. Pria itu membuka kelopak matanya. "Iya, ini aku. Kenapa?" Suaranya terdengar serak. "Dev, bangun, dan aku mohon jangan marah sama Oliver." "Oh, tenang saja, aku sengaja menidurkan dia di sini." Davin kembali menutup mata seraya menyentuh lembut bahu Jingga agar tidur lagi di sisinya. "Bukan itu maksudku." Jingga tetap duduk. "Kamu gak ngerasain baju kamu basah?" "Basah? Popok Oliver bocor ke baju kamu." Mendengar ucapan Jingga tersebut, mata Davin seketika terbelalak. Dengan tatapan horor, Davin menunduk pada perutnya sendiri. "Dan dia benar-benar mengencingi aku," desisnya. Jingga menggigit bibir bawah dengan perasaan cemas dan bersalah, lalu buru-buru mengambil Oliver dan menggendongnya. "Aku mohon maafin dia, Dev." "Oliver juga pasti nggak sengaja dan nggak bicara apa kamu?" Setelah Davin dengan suara rendah, mata dalamnya menatap Jingga dengan tatapan sulit diartikan. "Memangnya siapa yang marah sama Oliver?" Jingga terperangah. "Jadi kamu sama sekali nggak marah?" "Hei, mana mungkin aku marah cuma gara-gara hal sepele seperti ini. Padahal dulu kamu sering marah. Kamu selalu marah setiap dengar Oliver menangis," pikir Jingga, bahwa Oliver ke kamar dan ganti popoknya. Setelah itu datanglah ke kamarku. Jingga terkesiap saat jemari Davin mengelus pipinya dengan lembut. Jingga buru-buru berdiri dan bicara dengan agak tergagap. Baik, aku kesana kalau sudah selesai." Jingga masuk ke kamar dan segera mengganti popok dan baju Oliver. Anak itu sempat terbangun sebentar lalu duduk lagi. Setelah Jingga menenangkannya, Jingga menyeret langkahnya menuju lemari dan mengambil pakaian Oliver. Setelah menutup pintu lemari, ia tertegun kala melihat bunga mawar merah di dalam vas bunga di atas meja. Bunga pemberian Davin kemarin siang. Itu bunga pertama yang Jingga dapatkan dari seseorang. "Dev, boleh aku masuk?" tanya Jingga sambil mengetuk pintu kamar Davin. Beberapa menit kemudian, "Masuklah." Jingga membuka pintu perlahan, lalu melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Ia menutup pintunya lagi dan menghampiri Davin yang sedang mengeluarkan beberapa pakaian dari dalam lemari. "Kenapa kamu ngeluarin banyak baju?" tanya Jingga penasaran. "Besok siang aku akan pergi ke luar negeri." Jingga terkejut mendengarnya. "Mendadak?" "Ada urusan mendadak yang harus segera aku urus." Davin menoleh pada Jingga dan tersenyum kecil. "Selama aku pergi, jaga dirimu baik-baik." Jingga mengangguk, lalu buru-buru ia mendekati Davin. "Kalau gitu biar aku bantu nyiapin perlengkapan kamu." "Gak usah." Davin menaruh baju-baju itu di atas kasur, lalu menggenggam tangan Jingga. "Aku memintamu ke sini bukan untuk menyuruhmu menyiapkan keberangkatanku." "Ya?" Davin mengetikkan dagu pada kaosnya yang ia kenakan yang masih terlihat basah. "Tapi bantu bersihkan badanku di kamar mandi."
Apa? Jingga terperangah, padahal hal sekecil itu bisa dia lakukan sendiri. Ikut aku ke kamar mandi. Davin melepas kaos yang sedikit basah di bagian perut yang ia kenakan. Mata Jinggah terbelalak. Melihat pemandangan itu, ia langsung berbalik memunggungi Davin. Pipinya memerah menahan malu. Mencuci badan seharusnya bisa kamu lakukan sendiri, gumam Jinggah. Aku lagi malas melakukannya sendiri. Satu sudut bibir Davin terangkat. Ia menaruh kaosnya ke tempat pakaian kotor, lalu berdiri di belakang Jinggah, seraya menumpukan dagu di bahu rampingnya, membuat Jinggah berjengit kaget. Lagi pula, kamu kan istriku, apa salahnya kalau aku meminta bantuan istriku sendiri? Kita nggak pernah seperti ini sebelumnya. Kedua tangan Jinggah saling meremas di depan perut. Jadi aku merasa canggung karena kita nggak biasa. Kalau begitu, kita harus terbiasa mulai sekarang. Timpal Davin dengan cepat. Ia berbisik di dekat telinga Jinggah. Kita akan menjadi suami istri untuk waktu yang sangat lama. Nggak mungkin kita akan terus canggung seperti ini, bukan? Suami istri untuk waktu yang sangat lama. Jinggah mengulang ungkapan tersebut di dalam hatinya dengan bingung. Apa maksudnya ucapan Davin barusan? Bukankah mereka akan bercerai setelah New Pacific Group resmi menjadi milik Davin? Cepatlah, aku mulai dingin. Jinggah kaget mendengar pria itu kedinginan. Ia memutar tubuh menghadap Davin dengan tatapan tertuju ke lantai karena tak berani menatap Davin. Mau mandi atau bagaimana? Cukuplah bagian perutku saja. Jemari Davin menjepit dagu Jinggah dan mengangkatnya. Kenapa menunduk Jinggah? Kamu malu melihatku seperti ini? Aku nggak malu. Davin tersenyum kecil melihat pipi Jinggah yang memerah. Wanita itu lantas mengambil handuk kecil dan air hangat. Davin memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan tatapan sulit diartikan. Lalu Davin duduk di tepian bathtub. Jinggah berjongkok di hadapan Davin dengan telaten tangannya yang memegangi handuk basah mengelap perut pria itu yang berbentuk kotak-kotak ala roti sobek. Kulitnya yang sedikit kecoklatan tampak mengilap tertimpa cahaya lampu yang terang. Jinggah berusaha untuk tidak menghiraukan tatapan Davin yang terus tertuju padanya. Ia merasa waktu berputar sangat lambat, tak ada yang berbicara di antara mereka, membuat suasana menjadi terasa agak canggung. Hanya tatapan Davin yang tak lepas barang sedetik pun dari wajah Jinggah. Boleh aku tahu kamu akan pergi kemana? Tanya Jinggah saat keduanya keluar dari kamar mandi. Ia baru bisa menghela nafas lega, lalu mengambil pakaian tidur dari lemari untuk Davin. Davin diam untuk berpikir sejenak sebelum kemudian menjawab, aku akan menemui Dr. Eugenio ke Italia. Pupil Jinggah membesar untuk menemui dia. Secepat ini, maksudku ini sangat mendadak. Akhir bulan ini dia akan pensiun, jadi aku harus serba cepat, ucap Davin seraya mengenakan pakaian bagian atas yang diberikan Jinggah. Ia sama sekali tidak memberitahu Jinggah mengenai email yang ia terima bahwa Eugenio menolak permintaannya. Oh begitu, jadi kemungkinan di bulan ini aku akan menjalani operasi. Davin kembali diam sesaat lalu mengangguk. Makanya segera persiapkan dirimu dan jangan khawatir Jinggah, semuanya akan baik-baik saja. Jinggah tertegun saat telapak tangan Davin mengusap puncak kepalanya seolah berusaha menenangkan. Bahkan Jinggah tidak tahu apakah orang tuanya sendiri pernah memperlakukannya seperti ini atau tidak. Dev, kamu selalu buka baju sembarangan. Jinggah panik dan buru-buru membalikkan badan saat Davin akan mengganti dengan celana tidur di hadapannya. Davin hanya tertawa setelah mengganti. Ia lalu duduk di tepian ranjang dan mengeluarkan sesuatu dari laci. Jinggah, kemarilah, aku sudah selesai. Jinggah mendekati Davin dan melihat pria itu menyerahkan sebuah buku tabungan dan kartu berwarna hitam kepadanya.
Dev, apa ini? Tadi siang aku membuka rekening khusus untuk biaya sekolah Oliver di masa depan. Ia meraih tangan Jingga, lalu menaruh benda itu di telapak tangannya. Jingga tertegun. Selama ini aku sudah jahat sama dia. Davin menghela nafas berat. Aku juga nggak akan memaksa kamu atau Oliver untuk memaafkanku, tapi jangan menolak pemberian dariku, ya. Kenapa kamu melakukannya? Kamu berubah sangat drastis, sampai sekarang aku masih belum paham, gumam Jingga sambil menatap Davin dengan tatapan tak mengerti. Davin mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Jingga yang berdiri di hadapannya. Akan aku jelaskan semuanya padamu nanti, aku janji, ucapnya. Tapi harus kamu tahu, aku benar-benar tulus melakukannya, Jingga. Jangan berpikiran kalau aku melakukannya demi keuntungan diriku sendiri. Lagi-lagi Jingga tidak menemukan kebohongan dalam sorot mata Davin. Pria itu bicara dengan serius. Jadi mulai sekarang, lanjut Davin, jangan terlalu bekerja keras. Sekarang giliran aku yang bekerja keras untuk kalian, dan kartu debit itu gunakan untuk keperluanmu. Pakai semau kamu dan jangan merasa sungkan. Jingga terdiam dan tak tahu apa yang harus ia rasakan. Entah ia harus mempercayai kata-kata Davin dan merasa senang, ataukah tetap waspada karena Jingga tidak boleh mempercayai orang sampai sejauh itu. Karena pada akhirnya orang-orang akan pergi dari kehidupan Jingga tanpa tahu alasan pasti kenapa mereka meninggalkannya. Terima kasih, aku akan menjaganya dengan baik, gumam Jingga beberapa saat kemudian. Aku akan kembali ke kamar. Selamat malam. Jingga membalikkan badan. Ia hendak pergi, tapi tubuhnya seketika melayang saat Davin menarik tangannya. Jingga memekik terkejut dan dalam sekejap mata ia sudah duduk di atas pangkuan Davin. Saling berhadapan, mata Jingga terbelalak panik. Dev, apa yang kamu lakukan? Tolong jangan begini. Jingga memberontak, berusaha untuk turun. Akan tetapi tangan Davin yang memeluk punggung Jingga dengan erat membuat Jingga kesulitan untuk melepaskan diri, dan kemudian Davin membenamkan wajahnya di dada Jingga, membuat wanita itu lagi-lagi terkesiap. Jingga khawatir Davin akan mendengar debaran jantungnya yang bergemuruh di dalam dada. Kita begini dulu sebentar, gumam Davin dengan suara teredam. Sebentar saja. Aku janji gak akan macam-macam. Jujur, Jingga merasa tidak nyaman dengan posisi seperti ini. Mereka bukan pasangan suami istri yang romantis sebelumnya, tapi lihatlah sekarang, mereka sama sekali tak berjarak. Namun pada akhirnya Jingga memilih diam. Pelukan Davin terasa hangat. Kini Jingga bisa menghirup aroma sampo yang khas dari rambut Davin dengan leluasa. Aku pergi selama 4 hari, suara Davin terdengar berat. Selama aku pergi, kamu cuma boleh pergi diantar oleh sopir. Iya, aku mengerti. Selain itu, jangan terlalu dekat dengan atasanmu. Kamu harus makan yang banyak, karena saat aku pulang nanti, aku akan memantau berat badanmu. Lanjut Davin lagi sambil mengeratkan pelukannya. Kamu juga nggak boleh terluka, dan kamu harus selalu membalas pesanku dan menjawab panggilanku. Aku akan melakukannya, gumam Jingga. Ia memutuskan untuk melingkarkan kedua tangannya ke punggung Davin melewati lehernya. Jingga menghela nafas berat, matanya memandangi seisi rumah yang terasa sepi. Davin sudah pergi sejak 3 jam yang lalu bersama Vincent. Mereka menumpangi pesawat pribadi milik New Pacific Group. Hari ini Jingga memutuskan untuk cuti karena ia ingin membantu Davin menyiapkan kepergiannya. Sekarang sudah pukul 5 sore dan rumah yang luas ini terasa hening dan dingin. Padahal dulu Jingga selalu menghabiskan waktu di rumah hanya berdua dengan Oliver, namun ia tidak pernah merasa kesepian. Tapi sore ini entah mengapa Jingga merasakan ada sesuatu yang kurang. Meski Davin baru meninggalkan rumah ini 3 jam yang lalu. Sayang, kamu senang punya banyak mainan ya? Jingga menatap Oliver yang duduk di hadapannya.
Oliver tertawa. Dia menyerahkan sebuah rubik pada Jingga yang membuat Jingga tersenyum melihat rubik itu. Davin gak tahu kalau mainan seperti ini gak cocok buat anak kecil. Jingga bermonolog sambil memainkan rubik tersebut. Rubik itu Davin yang membelinya di toko perlengkapan bayi saat mereka bertiga pergi ke sana tempo hari. Pada saat yang sama, Jingga mendengar bel rumah berbunyi. Ia penasaran siapa tamu yang datang di jam sekarang ini. Lalu ia menyeret langkahnya menuju pintu setelah menaruh rubik di dekat Oliver. Saat pintu terbuka, Jingga terkejut kala melihat dua wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Tante Lucy, Chelsea,